Kamu tahu kandangnya dibengkokin deh. Kandang dibengkokin? Iya, kandangnya dibengkokin. Bahkan ada loh yang bisa merusakin sofa. Rusakin sofa? Sampai isi-isinya keluar semua. Oke. Halo netizen, balik lagi sama kita di podcast Talk by Fat Picturian. Kali ini aku bersama Dokir lagi. Halo. Ya kan. Semoga Kamu bosan gak sih sama aku? Iya, bener bosen, tapi enggak sih Bosen tak sama bosen aku? sendiri. Oh my god. Oh my god, hatiku. Aduh, abis video ini kayaknya aku dikeluarin dari video. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sebelum membahas tentang sesuatu ya, aku tuh ada sesuatu lagi gitu kan kemarin. Iya, sesuatu mulu. Jadi anjing atau kucing kalau misalnya kita tinggal itu apakah apakah mereka itu kangen sama kita, Dok? Soalnya aku ngelihat temanku itu anjingnya itu ngegonggong gitu loh, Dok, ketika dia ditinggal. Sedangkan kucingku sendiri ketika aku tinggal di rumah sendiri, dia malah bahagia gitu kan. Si dulu. Dia yang penting makanannya terisi gitu ya kan. Terus ya dia nggak merasa sedih sama sekali ketika aku tinggal gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Jadi gini, itu namanya separation anxiety. Separation anxiety. Nah, jadi itu adalah kecemasan ya yang dialami oleh hewan ketika ditinggal sama ownernya, sama babunya kayak kamu nih. Oke. Nah, ini memang lebih sering terjadi pada doggy. Oh, daripada kucing. Iya, tapi ya pada kucing ada yang seperti itu juga. Oh. Tapi kita nggak terlalu notice, tapi yang benar-benar notice banget tuh di anjing, di doggy, gitu. Oke. Tandanya separation anxiety. Separation anxiety. Itu gimana sih, Dok? Tanda-tandanya kalau di doggy itu dia itu ini ya sering kayak rame gitu ya, dia gonggong gitu. Terus gitu, terus dia kadang biasanya destruktif, jadi suka ngancurin barang. Oh. Kamu tahu ya, aku punya doggy ya, husky. Dia itu takut ditinggal, ya kan? Sempet aku masukin ke kandang kan itu karena aku takut dia ini kan. Kenapa? Takut dia kayak ya dia tahu dia ngerusain barang. Makanya anxiety tadi. Kamu tahu kandangnya dibengkokin deh. Kandang dibengkokin? Iya, kandangnya dibengkokin. Padahal kandangnya besar loh ya, ini bukan kandang kecil yang kayak kamu pikir buat kucing yang kecil. Ini emang kandang besar yang buat doggy, bukan kayak buat doggy. Sebenarnya buat kucing, tapi dia besar banget, yang tingkat terus lebar banget itu loh. Oh, kamu tahu jenisnya apa tadi? Husky. Oke. Siberian Husky. Itu emang terkenal destruktif sih. Kalau Siberian Husky itu. Nah, dia bengkokin tuh kandangnya sampai bolong, dia bisa mau keluar gitu. Saking dia ini ya, dia anxiety-nya. Oke. Gitu. Oke. Kalau kucing, dia itu sifatnya lebih lebih kalem gitu ya, nggak kelihatan karena kucing itu emang hewannya itu kan lebih mandiri ya. Biasanya ngomong anak Iya. Karena kucing itu udah dianggap anak. Betul, kucing anjing anak-anakku. Nah, tapi kalau di kucing itu dia lebih nandain tempat gitu, jadi kayak pipis sembarangan. Berarti kayak stres gitu ya? Iya, jadi itu stres, itu keluarnya seperti itu gejalanya. Buat doggy juga ada yang pipis sembarangan ada, cuman yang lebih kelihatan ya destruktifnya itu jelas bikin Paurensnya kesel ya, maksudnya Paurensnya kayak, duh ini kenapa sih dirusakin semua? Waktu balik gitu ya. Betul. Oke. Bahkan ada loh yang bisa merusakin sofa. Rusakin sofa? Sampai isi-isinya keluar semua. Oh, aku pernah lihat ada film gitu, dia sampai ngerusakin kayak gitu, itu juga. Nah, iya, itu separation anxiety karena dia itu ditinggal kayak gitu. Oh, oke. Berarti penyebab separation anxiety itu cuma itu aja ya, Dok? Maksudnya ketika kita tinggal aja gitu ya?
Sebenarnya sih separation itu kan perpisahan ya. Itu ya karena kalau yang untuk anxiety kan separation ya karena ditinggal, karena berpisah gitu. Nah kenapa sih kok bisa seperti itu gitu ya? Karena mungkin ya itu ada kayak baru dipelihara, maksudnya baru diadopsi bisa, atau kalau enggak ada perubahan lingkungan atau dia mungkin rutinitasnya berubah, itu juga bisa seperti itu gitu ya. Atau juga bisa karena sangat amat disayang dan dimanja gitu. Jadi dia merasa ada kayak attachment yang kuat banget kalau ditinggal tuh, jadi kayak aduh aku kok ditinggal. Padahal sebenarnya kita keluar tuh bukan karena emang belum tinggal dia gitu ya. Kita kan keluar cari dia makan atau emang ada acara keluarga sebentar. Dia mah mikirnya kita keluar tuh ninggalin dia, tapi gitu loh. Kadang-kadang juga ada yang ini yang kasihan sih. Jadi beberapa anjing-anjing yang mengalami separation anxiety yang parah itu karena dia pernah ditelantarkan. Oh berarti sebelumnya punya masalah yang buruk. Jadi gitu. Punya masalah yang buruk, terus dia itu pernah merasa ditelantarkan sama owner sebelumnya. Nah setelah dia dapat paurat yang baru, dia jadi merasa kayak aku nggak boleh pisah nih sama nih orang, nanti aku ditinggal lagi kayak gitu. Itu kasihan ya. Iya sih, itu kasihan sih. Tapi emang bener sih, kayak setiap anjing tuh juga punya masa lalu yang buruk, siapa tahu sebelum-sebelumnya kayak gitu. Betul. Terus kayak gitu cara mengatasinya gimana sih tuh? Cara mengatasi separation anxiety. Susah banget sih ngomongnya asli. Separation bahasa Inggrisku jelek banget ya, makanya. Kamu lulus nggak sih bahasa Inggrismu? Nggak sih, TOEFLku nilainya kurang 7 teman-teman. Serius kurang 7. Teman-temanku ada marah kayak kamu tuh nilai minimumnya kurang 7 gitu. Gila pusing aku. Jadi gini, cara untuk mengatasi separation anxiety ini adalah kita harus kayak perpisahannya tuh bertahap gitu. Jadi kayak supaya dia tuh jadi lebih nyaman ketika ditinggal. Misalnya kita pergi ya nggak langsung kita kayak ambil kunci terus pergi gitu, enggak. Jadi kita tuh ngomong sama Nabul kayak bilang kamu nanti gini loh ya, nanti gini. Kayak waktu itu si Kasep, Kasep tuh kan ini ya waktu pergi IPE kemarin itu kan dia ini ya dinaikin kayak ke travel gitu kan dari Surabaya ke Jakarta. Nah itu kan pisah tuh sama aku. Itu kayak beberapa hari sebelum itu udah di briefing gitu lah. Iya. Kucing bisa di briefing. Iya, jadi aku kasih tahu dia kayak kamu jangan stres ya, nanti kita mau pergi, nanti di sana bakal ketemu ini, bakal gini kamu, bakal gitu kayak gitu. Jadi biar proses transisinya itu jauh lebih gampang. Emang mungkin kita dikira agak nggak waras ya ngomong sama Anagul ya, anjing kucing ya. Tapi sebenarnya itu ada emosi batin. Betul, mereka tuh ngerti kok, Jadi kita harus ngomong sama mereka kayak gitu. Cara yang lain adalah kita kasih mainan. Oke, kita kasih mainan yang bisa ngerangsang mereka ketika ditinggal, ibarat kayak anak kecil dikasih mainan supaya diem, nah gitu. Gitu. Bisa kalau buat kucing atau anjing sih bisa dikasih Actinidia polygama. Atau enggak kalau kucing bisa dikasih catnip. Tapi kalau catnip itu satu, tidak semua kucing itu sensitif. Dua, kadang-kadang kalau dikasih catnip dia malah makin hyper. Ada tuh. Oh iya, aku pernah tahu dapat DM dari Goy gitu ya. Kalau dia tuh parent itu bilang, kok setelah dikasih aku punya kucing, kalau habis kasih catnip tuh bukannya malah relax, malah santuy, malah lebih hyper. Kak, aku bingung ini gimana kucingnya gitu. Iya, itu kadang-kadang kalau dibuat kucing catnip itu efek sampingnya kadang juga efek samping ya. Efeknya itu bisa ke hyper, jadi tergantung individu. Tergantung setiap anabulnya. Iya, benar lagi. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi pergi nih, satu lagi itu kita tidak boleh kayak nunjukin tanda-tanda gitu tuh mau pergi. Oke. Gitu. Jadi kayak tiba-tiba mau pergi nih, ambil kunci jadi pergi. Ya, jadi misalnya kita ambil kunci enggak harus langsung pergi. Gitu sih, kita ngambil kunci dulu terus ya udah ambil kunci aja biar orang mikirnya kayak biar anak dulu mikir nggak ambil kunci itu bukan artinya pergi. Jadi ntar biar nggak kebiasaan. Iya. Aku dulu gitu. Jadi tiap kali aku tuh pegang kunci ya itu dia langsung kayak mau kemana kayak gitu loh. Iya, langsung kayak nagih, kamu kemana mah gitu kayak gitu, kamu mau kemana gitu. Terus kadang ya enggak kemana-mana, aku cuma ambil kunci aja gitu. Berarti gak hanya ini ya kan, gak hanya manusia kan, kadang orang kan udah punya
bayi gitu kan, atau bukan bayi sih, lebih kayak balita ya kan, kadang mereka ngerti itu iya, juga. Udah ngambil kunci, udah di pintu, udah nangis. Nah, sama nih buat anak bul juga kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi dari situ ada fun fact-nya nggak sih dok tentang separation anxiety ini atau apa? Lebih ke tips sih kalau menurutku. Oh tips boleh. Jadi boleh gini, kalau menurut aku, bukan menurut aku sih, pengalaman aku, ada cara yang apa ya, yang rada bukan rada nyeleneh sih, tak masuk akal tapi tidak banyak dilakuin. Oh gimana tuh? Gimana tuh? Kita kasih baju yang udah kita pakai beberapa hari ke anabul yang mengalami separation anxiety itu. Kan anabul ini kuat ya ciumannya, jadi dia bakal ngecium bau-bau kita di dalam baju itu. Gitu. Jadi seakan-akan di situ kita tuh di situ. Iya, jadi dia jadi lebih tenang kayak gitu. Nah, kalau misalnya anabul ini tuh masih aja kayak ini sampai di tahap yang bisa membahayakan nyawanya, sebaiknya dibawa ke dokter hewan nih. Gitu. Soalnya kan takutnya kadang destruktif tuh dia nggak lihat-lihat kiri kanan ya. Kayak dia wis gas terus aja wis apapun yang dilakuin gitu. Kadang dia juga bisa ngancurin apa, bisa nanti kena ke apa? Mungkin kalau dia itu rusakin sofa, mungkin ada yang rusuk ke dia apa gimana, atau mungkin foam sofa tuh dimakan sama dia, itu kan berbahaya ya. Nah itu kita harus konsultasi ke dokter hewan, mungkin bisa ada terapi, bisa kasih pengobatan, atau mungkin dikasih terapi hormon, atau mungkin feromon maaf, atau kalau nggak dikasih kayak terapi perilaku gitu loh. Jadi kayak diajarin lah gitu itu si owner sama si anabulnya cara untuk mengurangi anxiety ini gitu. Berarti itu emang separation anxiety ini lebih ke doggy, maksudnya lebih tampaknya itu kelihatan ke doggy. Iya, soalnya doggy itu kelihatan banget, tapi kalau kucing itu juga bisa. Kucing itu kan tidurnya 16 jam nih sehari. Oh, ya aku pernah dengar itu kalau kucing itu sehari bisa 16 jam. Nah, kucing itu tidurnya 16 jam. Nah, bisa aja selama dia bangun tuh dia ternyata kangen sama kamu. Siapa tahu lu kangen sama kamu? Enggak sih, aku tahu, setahu aku itu kangen ketika makanannya habis gitu ya kan. Baru dia mau dipeluk ya kan, ketika makanannya udah full, boro-boro dia ambil dipeluk. Ya udahlah, berarti tuh Lulu kucing ini ya, apa namanya, dia ini business woman, dia tahu independent woman ya, kayak aku kalau ada butuhnya aja aku mau, nggak ada butuhnya ya kamu banyak siapa sih gitu, aku semua bisa sendiri. Iya, makanya aku ke kucing lain gitu akhirnya gitu ya kan. Makanya kita perlu milih banyak. Iya sih, kucing 8 puyeng sekali ya kucing 8. Oke, kita tadi cerita yang menarik ya kan, ilmu-ilmu yang menarik tentang separation anxiety. Gimana ulangi lagi? Separation anxiety. Wah, oke. Padahal aduh jelek sekali. Ini buat teman-teman siapa tahu juga punya permasalahan yang sama gitu ya kan, boleh banget komen di bawah gitu ya kan, dan siapa tahu video ini juga bermanfaat buat para netizen gitu ya kan. Terima kasih untuk Dok Ian yang sudah hadir lagi ya kan. Terima kasih banyak, semoga tidak bosan-bosan ya kan kita bertemu ya. Next video mungkin kita akan membahas anxiety part 2 gitu ya. Jadi atau yang lain, tahu yang lainnya gitu. Jadi tunggu aja, jangan lupa stay tune dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak, terima kasih Dok Ian yang sudah hadir dari kita podcast. Terima kasih. Dadah.